Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, dan salam sejahtera untuk kita semua. Banyak pesepeda, khususnya pesepeda pemula, menyerah untuk bersepeda di tanjakan. Bersepeda menanjak itu sulit. Demikian sebagian komentar mereka. Benar, bersepeda menanjak itu sulit, dan harus sulit. Bahkan bagi pesepeda profesional sekalipun, bersepeda di tanjakan tidak pernah mudah. Jika tidak, di mana kesenangannya? Greg LeMond mengatakan, bersepeda tidak pernah menjadi lebih mudah, tetapi hanya akan menjadi lebih cepat. Tetapi tidak selalu. Kita harus menyerah dengan kesulitan tersebut. Setidaknya ada 3 rumus yang bisa kita terapkan untuk mengurangi siksaan di tanjakan. Satu, perlahan. Hampir pingsan adalah sesuatu yang mungkin ingin dibanggakan oleh para pendaki bukit dalam upaya mereka meraih King atau Queen of Mountain. Jika kita bersepeda sangat keras hingga hampir pingsan, ini adalah tanda bahwa kita bisa menjadi pesepeda yang hebat. Jika kita tidak benar-benar ingin menikmati perasaan hampir pingsan, atau jika kita masih harus melanjutkan perjalanan puluhan kilometer lagi setelah mencapai puncak, saran terbaik adalah berjalan lebih lambat. Bersepeda di tanjakan dengan kecepatan kita sendiri. Tidak peduli apakah kita menjadi juru kunci atau baru berkumpul dengan yang lain 30 menit kemudian, adalah langkah bijak untuk memastikan kita sampai di puncak. Memporsir tenaga habis-habisan ketika memasuki tanjakan berpotensi kita kehabisan tenaga ketika mencapai pertengahan tanjakan, dan alih-alih bersepeda sampai puncak, yang ada kita mencari ojek atau bahkan balik kanan. 2. Gear rendah. Jangan memaksakan menggunakan route bike untuk bersepeda di tanjakan curam, tanjakan dengan gradien di atas 15%. Tanjakan tercuram di etape 6 Tour de France adalah gradien rata-rata 12,3% sejauh 800 meter. Kenapa? Karena gear rasio terendah dari route bike adalah 1 atau gear inch 29 inci. Bandingkan dengan gear inch terendah yang dimiliki sepeda gunung dengan double chainring 14,4 inci, yang hampir setengahnya lebih ringan dibandingkan route bike. Dengan gear inch yang lebih rendah, memungkinkan kita untuk mengayuh sepeda dengan kecepatan rendah tanpa harus memaksakan torsi yang terlalu tinggi, dan kita masih bisa mempertahankan cadence yang normal antara 60 hingga 80 rpm. Pesepeda dengan berat total 75 kg dan mengayuh sepeda dengan power 150 watt untuk bisa mendaki tanjakan dengan gradien 15%, kecepatannya adalah 4,54 km per jam atau 75,67 meter per menit. Dalam kecepatan tersebut, sepeda gunung bisa kita kayuh dengan cadence 67 rpm. Sedangkan route bike untuk kecepatan yang sama, kita harus mengayuhnya dengan cadence 36 rpm. Power kedua cadence tersebut sama, yaitu 150 watt. Kecepatannya sama, tetapi cadence route bike yang di bawah 40 rpm, di samping membutuhkan gaya torsi yang tinggi, juga kita sulit untuk mempertahankan keseimbangan sepeda. 3. Lebih sering. Adalah hal yang wajar, pesepeda belum bisa menaklukkan tanjakan baru dengan gradien yang lebih besar dalam satu kali bersepeda. Memang hal tersebut gagal dalam percobaan pertama bisa membuat kita frustrasi. Tetapi disinilah ujian mental bagi pesepeda di tanjakan. Bila kita bisa melawan rasa frustrasi tersebut dan kita terus mencobanya berulang-ulang, kita akan menjadi lebih kuat dan lebih mahir dalam menaklukkan tanjakan. Dan yakinlah, setelah menaklukkan tanjakan tersebut, kita akan tertantang untuk mendaki tanjakan yang lebih curam lagi. Banyak pengalaman yang akan kita temukan ketika mengulang tanjakan yang sama.
kita bisa mengerti kenapa cara bersepeda mempengaruhi kemampuan kita di tanjakan. Dan di kemudian hari, kita akan bangga dengan kegagalan tersebut. Karena kegagalan itulah yang mengajarkan kepada kita bagaimana mengalahkan diri sendiri, menempa mental kita, dan yang pasti ada kebanggaan tersendiri. Bersepeda di tanjakan itu memang sulit, dan di kesulitan itulah letak kesenangannya. Semoga informasi ini bermanfaat. Tetap sehat, salam goes.